Selamat datang di Duduk Cerita Podcast. Saya Marni Monika Pola sebagai host di sini. Nah, mungkin kita perkenalan dulu nih, apa sih Duduk Cerita Podcast? Dan sebenarnya Duduk Cerita Podcast ini sama juga kayak acara-acara lainnya, yaitu menghadirkan narasumber yang luar biasa, dan juga cerita-cerita dari narasumber ini akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton podcast ini. Nah, kebetulan juga pada podcast kali ini kita mengambil topik yaitu pahit manisnya perkuliahan. Nah, kita juga mengundang narasumber yang luar biasa yaitu Kak Winnie dan juga Kak Mega. Halo. Semangat. Apa kabar, Kak? Puji Tuhan, baik ya. Sehat? Sehat. Oke, nah sebelum kita mulai membahas topik lebih dalam, saya mau minta Kak Winnie dan juga Kak Mega untuk perkenalan dulu buat teman-teman yang di rumah. Baik, perkenalkan, nama saya Alfonsa Maria Delguari Winnie Srikaniti Markolbesi, biasa dipanggil Winnie. Saya dari program studi teknik informatika strata 1 Stikom Unidana Kopang. Kak Mega. Perkenalkan, nama saya Yulian Susanti Megawati Namagaja, biasa dipanggil Mega. Saya program studi teknik informatika strata 1 di Stikom Unidana Kopang juga. Oke, Kak Winnie dan Kak Mega. Nah, mungkin kita cerita sedikit dulu nih. Kita bertiga kan sama-sama dari semester 1 kan, dari kelas yang sama. Terus kalau tidak salah di semester 3 itu kita pindah kelas ya, dari kelas B ke kelas A. Betul kan? Oke. Nah, waktu prakuliah juga kita sama-sama di gelombang pertama, tapi saya dan Kak Mega itu di kelas B dan juga Kak Winnie di kelas A. Nah, di sini saya pengen tahu awal waktu SMA itu kampus incarannya itu apa? Pasti kan bukan Stikom kan? Iya. Betul. Nah, mungkin mulai dari Kak Winnie, kampus incarannya itu di mana? Jadi awalnya itu saya mau masuk di Universitas Surabaya. Jurusan apa, Kak? Jurusan multimedia dan hukum. Oke. Kemudian sudah lulus, tapi tiba-tiba saja saya tidak ingin melanjutkan di kuliah di tempat tersebut ya. Oke. Seiring berjalannya waktu, saya mengikuti tes kedinasan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Kemudian saya gagal. Akhirnya saya bingung dan Stikom jalan terakhir. Takdir. Dan dari Kak Mega? Kalau saya sih kampus incaran waktu SMA itu Undana ya. Undana. Jurusan apa, Kak? Ilmu komputer dan kimia murni, Kak. Kimia murni. Kenapa mau kimia? Karena kan kimia susah ya, menurut saya. Waktu SMA itu saya ikut cermat kimia ya. Waktu kelas 2 kelas 1 kalau tidak salah. Terus waktu kelas 2 itu ikut Olimpiade Sains, mata pelajarannya kimia gitu. Jadi ya saya sudah menyukai kimia sejak SMA. Oke. Nah, dari Kak Winnie dan juga Kak Mega kan kampus incarannya beda-beda, bukan Stikom. Tapi kenapa bisa kuliah di Stikom nih? Bisa ceritakan cerita awal bisa kuliah di Stikom dari Kak Winnie mungkin? Awalnya saya diajak teman saya, dan tanpa pikir panjang saya langsung mengikuti teman saya dan daftar di Stikom Unidana Kupang, kemudian mengikuti tesnya dan puji Tuhan diterima di Stikom. Oke. Temannya kawan SMA atau tetangga? Iya. Oke. Kalau dari Kak Mega? Kalau saya sih karena kakak saya ya. Oke. Awalnya saya daftar di Undana tapi tidak lolos kan. Terakhir kakak saya bilang nanti daftarnya jalur mandiri, jadi saya pikir nanti jalur mandirinya daftar di Undana. Tapi pas jalan untuk daftar di atas motor kok lihat jalannya bukan ke Undana. Beda jalurnya ke Stikom. Seperti sampai di kampus Stikom, kakak saya suruh masuk ke dalam untuk ikut tes, daftar dan tes. Ya sudah, mau tidak mau daftar dan tes, puji Tuhan langsung lolos ya. Oke. Nah, bagaimana tuh rasanya kuliah di Stikom? ya, Kak Mega? seperti itulah, seperti mahasiswa pada umumnya. Oke. Ada susah, Ada susah, senang. ada senang, banyak kawan juga. Kak Winnie? Campur aduk ya, Kak. Oke. Nah, selama menjalani perkuliahan dari semester 1 sampai semester 5 pasti kan ada tuh
kendala-kendala, cerita yang senang, sedih, suka duka apa segala macam. Dari Kak Mega mungkin nih bisa cerita dari semester 1 sampai sekarang pertengahan semester 5 ya Kak. Bisa cerita suka dukanya apa Kak? Dukanya mungkin karena tugas saja yang banyak ya. Dari semester 1 sudah dapat tugas yang banyak. Tugas ada duka ya? Ada duka dan senangnya juga sih kalau tugas. Terus semester 3 itu tugas sudah semakin banyak ya. Lebih banyak daripada semester 1 dan 2 dan semakin berat juga ya. Seperti kita tahu kalau next semester pasti tingkatan tugasnya semakin banyak dan semakin berat ya, seperti itu. Sukanya mungkin karena kakak saya alumni dari Stikom juga, jadi dosen-dosen sudah kenal saya juga karena kakak saya seperti itu. Dan dosen-dosen Stikom juga cukup baik sih. Humble. Dari kami ini mungkin Kalau saya sendiri sukanya karena saya mendapatkan berbagai teman dari berbagai daerah. Kemudian saya juga mungkin aktif dalam organisasi, jadi dapat bersosialisasi dan dapat menambah pengalaman. Dukanya adalah karena sekarang ini kondisi pandemi ya. jadi boros kuota biaya. Kemudian tugas. Iya. Tugas paling banyak mata kuliah apa Kak kalau Pemrograman web. Oke. Semester 3 sih itu, tapi itu dari mata kuliah itu bisa mengajarkan kita untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Iya. Dan menjadikan kita pemrograman yang programmer yang baik ya Kak ya. Oke. Nah, mungkin ada tips-tips juga buat adik-adik yang sudah mulai mengeluh tentang perkuliahan, apalagi yang tugas-tugasnya sudah mulai banyak. Bisa Kak Mega sama Kak Winnie bagi tips buat adik-adik. Menurut saya sih jangan pernah menyerah dan jangan putus asa. Itu sih. Kemudian harus selalu libatkan Tuhan. Itu Karena juga yang Kak Winnie libatkan dalam selama kuliah ini. Kalau Kak Mega? Kalau dari saya sih hampir sama ya seperti Kak Winnie, utamakan Tuhan, lalu tetap semangat. Kami juga dulu seperti itu. Ya betul. Jadi meskipun tugasnya banyak, mengeluh sih boleh tapi jangan menyerah. Ya. Tetap tugasnya dikerjakan ya. Walaupun mengeluhnya tiap hari seperti itu. Jangan menganggap diri kita yang tidak bisa. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu, Kak Winnie dan juga Kak Mega ini adalah pengurus inti dari HMPS Teknik Informatika Strata 1 ya. Dimana Kak Winnie ini adalah ketua HMPS-nya dan juga Kak Mega adalah bendaharanya, betul ya Kak ya? Oke, nah saya mau tahu nih cerita awal bagaimana, kalau dari Kak Winnie dulu, cerita awal bagaimana Kak Winnie bisa jadi ketua HMPS. Jadi awalnya itu mungkin karena saya pengurus lama, jadi ditelepon langsung oleh ketua badan pengurus lama untuk dipercayakan menjadi ketua. Oke. Ya. Naik jabatan ya Kak? Iya, naik jabatan seperti itu. Dari Kak Mega mungkin? Kalau saya sih kurang tahu ya kenapa ketua yang baru memilih saya, karena tiba-tiba saya jadi telepon sama ketua. bilangnya kamu jadi ini anggota pengurus ya, seperti itu. Oke, nah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Kak Winnie dan Kak Mega pasti itu ada kendala dan gangguan dalam proses perkuliahan. Coba Kakak sebutkan, terus dengan cara mengatasinya itu bagaimana? Dari Kak Mega mungkin? Kalau saya sih gangguannya di waktu ya Kak. Bagi waktunya itu lumayan rumit seperti itu. Karena kan harus bagi waktu organisasi dengan kuliah, kadang-kadang tiba waktunya untuk rapat, sedangkan tugas masih ada, seperti itu. Jadi harus bagi waktu dengan baik. Mungkin itu saja sih. Oke. Kalau dari Kak Winnie? Kalau saya yang pertama mungkin kesehatan ya, karena Betul sekali, kesehatan. terlalu sibuk dengan kegiatan juga, kadang sampai lupa makan, akhirnya kesehatannya tuh terganggu. Kemudian waktu juga.
waktu, saya kurang bisa memanage waktu dengan baik. Jadi seperti bertabrakan kegiatannya. Nah, cara kakak untuk mengatasinya itu seperti apa? Jadi cara mengatasinya itu yang pertama itu saya buat alarm biar sebagai pengingat. Kemudian saya juga memiliki teman-teman seperti Kak Mega yang selalu mengingatkan saya. Jadi selektif dalam memilih teman itu sangat perlu. Oke, Kak. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau menurut Kak Winnie dan Kak Mega, lebih penting mana, akademik atau organisasi? Menurut Dua-duanya saya penting sih. dua-duanya penting dan harus balance. Oke. Kak Mega Harus juga sama ya? seimbang. Harus seimbang ya Kak ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, saya mau mengetahui apa saja target kedepannya dari Kak Winnie dan juga Kak Mega setelah lulus kuliah ya. Target kedepannya apa? Kalau saya sih mungkin kembali ke kampung saya ya untuk bekerja di sana, karena saya lihat di kampung saya masih kurang ya tenaga IT seperti itu. Oke. Kampung halamannya di mana Kak? Bisa buka. Bisa buka. Oke. Jadi kalau di Sabu tidak ada lowongan pekerjaan, yang mungkin saya kembali ke Kupang seperti itu. Oke. Tapi kalau tidak juga di Kupang, berarti mungkin saya akan membuka CV sendiri seperti itu. Perusahaan sendiri ya Kak. Apa tuh perusahaannya? Ya itu mungkin masih rahasia. Oke, dari Kak Winnie. Saya belum berpikiran untuk kerja, tapi saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, lanjut S2 Di ya. atas saja. Oke, jadi targetnya mau jadi dosen kembali nih Kak, jadi di dosen. Stikom. Semoga diterima. Amin. Amin. Oke. Oke, baik, terima kasih buat Kak Winnie dan Kak Mega yang telah menjadi narasumber podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Nah, semoga pengalaman yang diceritakan oleh Kak Winnie dan juga Kak Mega dapat menjadi inspirasi buat teman-teman yang menonton podcast ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dah.